warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran daring hari ini. Untuk materi hari ini adalah ide pokok. Tahukah kamu apa itu ide pokok? Nah, dalam setiap bacaan itu mempunyai struktur yang terdiri dari paragraf, kalimat, dan ide pokok. Nah, untuk hari ini kita akan membahas semuanya tentang ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok dan dengan tujuan akhir para siswa bisa memahami dan menemukan apa itu ide pokok. Nah, berikut materinya. Nah, berikut adalah materi pembelajaran kita hari ini, yaitu menentukan ide pokok sebuah paragraf, di mana materi ini terletak pada pembelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, langsung saja, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuannya adalah dengan membaca teks tentang organ gerak, hewan dan tumbuhan, siswa dapat menentukan pikiran pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, nanti hubungannya hari ini kita akan belajar tentang teks, apa aja yang ada dalam teks, tentang paragraf, tentang ide pokok, dan semua hal yang ada dalam sebuah teks atau paragraf. Nah, langsung saja ya, kita ke materinya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin kalian membaca atau menyimak teks berikut. Teksnya berjudul organ gerak. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Manusia dan hewan dapat bergerak. Tumbuhan juga dapat bergerak meskipun tidak dapat berpindah tempat seperti manusia dan hewan. Tumbuhan hanya dapat menggerakkan sebagian tubuhnya. Organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif berupa otot, sementara itu organ gerak aktif, ini maksudnya pasif ya, berupa tulang. Otot memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan sendiri, sedangkan tulang hanya dapat bergerak jika digerakkan oleh otot. Bagi hewan dan manusia, organ gerak memiliki kegunaan yang sangat penting. Organ gerak membuat manusia dan hewan dapat beraktivitas. Karena adanya organ gerak, manusia dan hewan dapat berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, dan sebagainya. Sudah disimak semuanya? Kalau memang belum disimak atau kelewat, kalian bisa pause videonya, kemudian baca lagi dari awal. Gitu ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Sekarang sebelum kita mulai menentukan ide pokok, Pak Guru pengen tanya dulu, apa itu paragraf? Nah, ini paragraf nih. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Paragraf juga biasa disebut alinea. Nah, kita balik lagi ke paragraf yang tadi. Nah, ini loh yang namanya paragraf. Tadi bilangnya adalah yang menjorok ke dalam. Nah, ini namanya paragraf. Dari sini, sebentar saya kasih spidol. Nah, ini ya. Dari sini, dari sini sampai sini. Nah, ini dinamakan satu paragraf. Ya, begitu. Nah, berikutnya dari sini sampai sini itu juga dihitung satu paragraf. Dari sini sampai sini sama, dihitung satu paragraf. Jadi ada berapa paragraf? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, berarti
Dari bacaan ini ada 3 paragraf. Paham ya anak-anak ya? Nah, bagi yang masih bingung, perlu diingat bahwa paragraf ditandai dengan teks yang ditulis menjorok ke kanan. Semoga paham ya sampai di sini ya. Lanjut. Nah, dari masing-masing paragraf ini ya, di dalamnya ya, masing-masing paragraf ini itu ada yang namanya kalimat utama dan ada yang namanya kalimat pengembang. Nah, kalau ini yang semuanya dari sini itu dihitung sebagai paragraf, ini ya, sebentar, mana nanti gambarnya. Nah, ini, nah ini namanya paragraf. Ini juga paragraf. Ini juga paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu nanti ada banyak kalimat. Contohnya, dari kata bergerak ini sampai ke makhluk hidup itu dihitung 1 kalimat. Kemudian dari manusia dan hewan sampai bergerak dihitung 1 kalimat lagi. Berarti ada 2 kalimat. Lanjut, dari tumbuhan sampai dengan kata manusia dan hewan itu dihitung 1 kalimat lagi. Dari tumbuhan sampai dengan tubuhnya itu dihitung 1 kalimat. Berarti total ada 4 kalimat. Berikutnya, ini paragraf kedua ya. Dari organ terus sampai dengan pasif itu dihitung 1 kalimat. Dari organ gerak sampai dengan tulang ini 1 kalimat lagi. Dari otot sampai dengan terakhir, karena ini koma ya, bukan titik, dihitung 1 kalimat. Nah, berarti ini ada 3 kalimat. Lanjut, paragraf ketiga ya. Dari bagi sampai dengan sangat penting itu disebut atau bisa dibilang 1 kalimat lagi. Dari organ sampai beraktivitas itu 1 kalimat lagi. Nah, dari karena ini koma nggak dihitung, sampai ke belakang dan sebagainya itu 1 kalimat lagi. Berarti jumlahnya ada 3 kalimat. Oke, paragraf 1 mempunyai 4 kalimat. Paragraf 2 mempunyai 3 kalimat. Paragraf 3 mempunyai 3 kalimat. Nah, dari 4 paragraf kalimat, dari 4 kalimat ini berarti dipisah lagi. Ada yang dinamakan kalimat utama, yaitu ada 1 kalimat utama dan 3 kalimat pengembang. Ini juga 1 kalimat utama, 2 kalimat pengembang, 1 kalimat utama, 2 kalimat pengembang. Berarti setiap paragraf itu mempunyai 1 kalimat utama, itu ya. Nah, ini coba kita tes lagi. Ini paragraf 1, di mana? Ini paragraf 1. Lu kok keluar pensilnya? Mana nih? Nah, ini paragraf 1. Ini paragraf 2. Ini paragraf 3. Pahami anak-anak ya? Nah, sekarang bagaimana cara membedakan mana yang kalimat utama dan mana yang kalimat pengembang? Kita lihat ciri-cirinya. Nih, kalimat utama. Di satu paragraf hanya ada 1 kalimat utama. Kemudian kalimat utama itu dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas sehingga tidak dibutuhkan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung dan atau tapi, itu namanya konjungsi, baik antar kalimat maupun intra kalimat. Kemudian kalimat utama biasanya ada yang di awal atau disebut paragraf deduktif. Namun terkadang ada yang berada di akhir atau disebut paragraf induktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi, dan dengan demikian oleh karena itu seperti halnya sebuah kesimpulan.
Kemudian kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci, bisa dirinci lagi. Kemudian kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan, bukan yang bersifat khusus. Pak, gimana caranya membedakan umum dan khusus? Gampang. Contohnya buah. Kira-kira buah itu umum atau khusus? Nah, buah itu adalah hal yang umum, betul. Khususnya apa, Pak? Ada rambutan, ada semangka, ada durian, ada nanas, dan sebagainya. Misalnya yang lain. Contohnya hewan. Hewan itu masih umum sifatnya. Kalau Pak Guru bilang hewan, kalian pasti mikirnya masih banyak. Hewan yang apa, Pak? Hewan yang berkaki 4, hewan yang berkaki 2, atau hewan yang bisa terbang. Itu namanya umum. Setiap orang masih berpikir berbeda-beda. Nah, misalkan Pak Guru bilang ayam. Nah, anak-anak pasti paham ayam itu yang seperti apa. Oh, yang kakinya 2, berjengger, punya sayap tapi nggak bisa terbang. Atau lagi Pak Guru bilang kambing. Nah, pastinya anak-anak udah tahu kambing itu yang bunyinya embek, bukan yang bunyinya kukuruyuk. Nah, ini yang disebut sebagai umum, ini khusus, gitu ya. Nah, lanjut. Berikutnya kita bahas kalimat pengembang. Kalimat pengembang lebih dari satu, ya, merupakan pendukung gagasan pokok atau kalimat utama. Nah, mendukung ke sini menerangkan yang kalimat utama. Kalimat tidak otonom atau bergantung kepada kalimat utama. Mendeskripsikan dan menjelaskan topik. Betul, kesini lagi. Topik tentang apa? Tentang hewan, ya hewan terus kembali ke sini. Tentang buah, buah terus kembali ke sini. Kemudian memerlukan penghubung, bahkan misalnya dan, tapi, atau untuk tercapai koherensi, keterkaitan antar kalimat. Kalau yang ini tidak memerlukan kata hubung atau konjungsi, kalau yang ini kalimat pengembang memerlukan konjungsi. Nah, ini cara membedakan kapan sebuah kalimat disebut deduktif, kapan sebuah kapan sebuah paragraf disebut deduktif, kapan sebuah paragraf disebut induktif, kapan sebuah paragraf disebut campuran. Coba kita lihat, kita tandai. Nah, deduktif, D-nya ini kalau dipisah dengan duktif bisa diartikan dengan depan. Berarti deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di depan. Berikutnya induktif, ada in dan duktif. Kita kembalinya ke induk, ya. Coba kalian lihat anak ayam yang menginduk sama ayamnya, ya. Yang namanya menginduk pasti posisinya berjalannya di belakang. Makanya kalau ada paragraf yang kalimat utamanya di belakang disebut induktif. Ada lagi yang namanya paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya ada 2, di depan dan di belakang. Ini pengecualian, ya. Tapi ini jarang digunakan. Kalau enggak yang ini, ya ini, itu ya. Next kita lihat. Nah, nanti ya ini ya. Coba kita ulang lagi. Kita cari dulu. Ada berapa paragraf? 3. 1, 2, 3. Kita ke paragraf 1 dulu. Coba ada berapa kalimat? Kita hitung. Saat ikan berenang. Sebentar, saya hapus biar lurus ya. Jadi kita hapus dulu. Nah, coba
saat ikan berenang, ia akan bergerak dengan bantuan ekornya. Titik. Ini satu kalimat. Ekor ikan berperan dalam mendorong tubuh ikan sehingga bergerak maju di dalam air. Itu dua kalimat. Itu ya. Selain itu, ekor ikan juga berperan sebagai pengatur arah gerak ikan. Titik. Ini tiga kalimat. Dengan bantuan ekornya, ikan dapat bergerak lurus, berbelok, bahkan berputar. 4 kalimat. Nah, paragraf 1 terdiri dari 4 kalimat. Kalau 4 kalimat berarti ada 1 kalimat utama dan 3 kalimat pengembang. Kita lihat ya, dari awal sampai akhir paragraf ini membahas tentang apa? Ayo cari. Ya, betul. Membahas tentang ekor dari seekor ikan. Ya, ini ekor lagi. Ekor ikan. Ya. Mana nih? Ini ada lagi ekor ikan. Kemudian ekornya lagi. Baik kalimat nomor 1, 2, 3, atau 4 semuanya membahas tentang ekor ikan. Betul. Berarti mana kalimat utamanya? Yang ini dari depan. Nah, ini kalimat utamanya. Ya. Pak, lah ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah ekor ikan. Gitu ya. Sampai di sini paham? Nah, mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, kita jawab bareng-bareng. Saat ikan berenang, ia akan bergerak dengan bantuan ekornya. Ekor ikan berperan dalam mendorong tubuh ikan sehingga bergerak maju di dalam air. Selain itu, ekor ikan juga berperan sebagai pengatur arah gerak ikan. Dengan bantuan ekornya, ikan dapat bergerak lurus, berbelok, bahkan berputar. Ini diambil dari paragraf 1 yang tadi itu ya. Ini salah tulis. Oh, sebentar. Oh, ini ya, ini paragraf 1 ya. Paragraf 1. Tadi ada berapa kalimat? 4. Jumlah kalimatnya ada berapa? 4. Itu ya. Kalimat utamanya di depan, di akhir atau di awal dan akhir. Nah, di sini ya. Ini kalimat utamanya karena kalimat berikutnya menginduk atau menjelaskan ke ekor ikan itu. Berarti banyaknya di depan. Berapa jumlah kalimat pengembangnya? Kalau 4 diambil 1 kalimat utama, berarti menjadi jumlahnya 3. Termasuk paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Nah, ini kan kalimat utamanya di depan. Tadi yang di depan namanya apa? Deduktif. Terus ide pokoknya apa? Dari semua satu paragraf ini membahasnya tentang apa sih? Ngomongin apa gitu loh. Nah, karena dari awal kita udah tahu ekor lagi, ekor ikan lagi, ekor ikan lagi, terus ekornya, maka bisa dipastikan ide pokoknya adalah ekor ikan. Betul sekali. Ini ya. Nah, sekarang kita coba ke paragraf 2. Ayo kalian ikut jawab ya. Paragraf 2. Ini paragraf 2. Kita hitung dulu kalimatnya. Sirip pada ikan juga berperan penting dalam pergerakan ikan. Sebentar, biar nggak mencong ya. Kita hapus dulu. Ya, ini 1 kalimat pertama. Saat sirip ikan yang lebar digerakkan, sirip-sirip tersebut
akan memberikan tekanan yang besar di dalam air. Ini dua kalimat. Hal ini mengakibatkan timbulnya gaya dorong yang cukup kuat. 3. Gaya dorong tersebut selanjutnya akan digunakan oleh ikan untuk bergerak dengan arahan ekornya. 4. Kalimat keempat. Meskipun demikian, gaya dorong yang dihasilkan terkadang juga digunakan untuk membantu menghentikan gerakan di dalam air. Ini kalimat ke-5. Nah, berarti jumlah kalimatnya ada berapa? Ada 5. Tuh ya. Kalimat utamanya di depan, di akhir, atau awal dan akhir. Kita lihat. Satu paragraf ini membahas tentang apa? Sirip pada ikan. Nah, kita lihat paragraf terakhirnya. Ada kata konklusi enggak? Atau kesimpulan di sini. Jadi, oleh karena itu, enggak ada kan? Berarti ini termasuknya di depan. Berapa jumlah kalimat pengembangnya? Otomatis 5 kalimat diambil 1 kalimat utama, jumlahnya adalah 4. Terus kalau ini tadi di depan dinamakan apa? Paragraf deduktif. Nah, satu paragraf ini membahas tentang apa? Tadi tentang si rib apa? Ikan. Ya, betul sekali. Berarti ide pokoknya adalah sirip ikan. Ya, terakhir 1 kali lagi latihan sebelum kalian nanti mengerjakan latihannya ya. Yuk, ini paragraf ketiga. Kita hitung berapa jumlah kalimatnya. Selain ekor dan sirip, ikan juga memerlukan gelembung renang. 1. Gelembung renang adalah organ berisi gas yang dapat menjaga ikan tetap mengapung di air. 2. Demikian bantuan organ ini, ikan dapat bergerak secara vertikal di dalam air. Mana? 3. Saat akan bergerak turun, ikan akan memperkecil volume gelembung renang. Sebaliknya, saat akan bergerak naik, ikan akan memperbesar volume gelembung renang dengan menghirup banyak oksigen. 4. Ada berapa kalimat berarti? 4. Betul. Nah, yang umum yang mana sekarang? Dari awal sudah kelihatan ya, yaitu gelembung renang. Maka kalimat utamanya di depan disebut paragraf. Nah, di depan disebut paragraf deduktif. Kalimat pengembangnya ada 3. Itu pokoknya apa? Tentu saja adalah gelembung renang. Tulis ya. Gelembung. Tulisannya bagus sekali ya. Kayak cacing kepanasan. Iya. Namanya gelembung renang. Ya, bagus. Nah, demikian pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Untuk tugasnya nanti diberitahu lewat grup WA. Demikian pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik apa yang saya sampaikan hari ini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.